Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, para jamaah, para bapak, para ibu, warga Taman Bayang Hari Indah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kalimat yang terlebih pada malam hari ini kecuali ucapan alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, sehingga pada malam hari ini di tengah suasana kondisi yang dingin, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama duduk bersimpuh dalam rangka silaturahim, sekaligus juga dalam rangka menguatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Semoga ukhuwah ini menjadi ukhuwah yang abadi, kebersamaan ini menjadi kebersamaan yang abadi, kebersamaan di dunia, kebersamaan nanti di daril barzah, akan bersama insyaallah di alam barzah, sekaligus juga kebersamaan di daril jazah, di dalam surga insyaallah. Tapi pada malam hari ini sedikit kita akan singgung terkait dengan momentum kemerdekaan, karena Indonesia sudah merdeka yang ke-78. Sudah merdeka belum? Sudah. Makanya pada tanggal 16 Agustus atau malam 17 orang biasanya mengadakan acara barian. Kata barian itu diambil dari kata bariun. Bariun itu artinya terbebas. Maka istilahnya barian itu pada dasarnya apa? Bersyukur kepada Allah, syukru bin ni'mah atas kemerdekaan Indonesia. Artinya Indonesia terbebas dari penjajah pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan. Ini subhanallah. Jadi momentumnya Bung Karno itu memproklamirkan kemerdekaan itu pas banget momentumnya. Pertama, hari yang terbaik yaitu hari Jumat, namanya Sayyidul Ayyam. Kemudian diambil lagi yang kedua, bulannya itu pas di bulan Ramadan, tanggalnya 17. Jadi 17 Agustus bersamaan dengan 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan itu salah satu momentum yang biasanya kita kenal dengan nuzulul Quran. Jadi angka 17 itu adalah angka yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Pertama, 17 Agustus sebagai kemerdekaan. Yang kedua, 17 rakaat dalam sehari semalam sebagai tanda kewajiban kita sholat wajib 5 waktu. Kemudian 17 Ramadan yang diperingati oleh bangsa Indonesia dengan nuzulul Quran. Maka alhamdulillah pada zaman rahmati Allah, pada momentum malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang kemerdekaan yang hakiki dalam Islam. Kenapa ini kita bahas? Karena pada dasarnya negara kita merdeka, tapi masih banyak di antara warga atau penduduk yang belum merdeka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-172, ini awal mula yang menunjukkan bahwa orang yang lahir itu sudah lahir dalam kondisi merdeka. Kita lihat firman Allah di surah Al-A'raf. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ini pertanyaannya, alastu bi rabbikum, bukankah
Aku adalah Rabb kalian. Semua orang menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala. Tentu ya Rabb, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Kata syahidna inilah yang menunjukkan semua manusia lahir dalam kondisi merdeka. Apa tanda merdekanya? Hanya menuhankan Allah semata. Dari kalimat ini, makanya kemudian lahir manusia dalam kondisi fitrah. Fa'akim, kata Allah, maka hadapkanlah wajhaka wajahmu lid-din, terhadap agama hanifah yang lurus. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Jadi pada dasarnya semua manusia lahir dalam kondisi merdeka. Apa bentuk kemerdekaan? Hanya beribadah atau hanya mengikrarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang yang lahir membawa dosa. Allah katakan di Al-Quran itu Allah taziru, lupa ya, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Apa artinya? Ya itu masalahnya di situ. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Kalau kita artikan, maka kalian tidak bisa mengirimkan dosa terhadap orang lain. Artinya orang tidak akan pernah menanggung dosa orang lain. Seandainya ada seorang laki-laki kemudian menikah dengan seorang wanita, pernikahan ini kondisi hamil baru dinikahkan, kedua orang tuanya berdosa, apakah dosa orang tua ngadir pada anak? Nah. Kenapa? Karena manusia lahir dalam kondisi merdeka. Bahkan seandainya ada seorang yang lahir tanpa ada bapak yang bertanggung jawab, maka tetap anak itu lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi merdeka. Makanya para jamaah rahmati Allah, pada dasarnya setiap pribadi manusia sudah lahir dalam kondisi merdeka. Makanya inilah bentuk tolak ukur awal bahwa manusia Allah lahirkan dalam kondisi merdeka. Apa kira-kira merdeka itu? Apa merdeka, Pak? Ini kalau kata Syekh Utsaimin, merdeka itu kalau kata Syekh Shalih Utsaimin, al-ubudiyatu lillah. Orang merdeka itu kalau kata beliau adalah orang-orang yang beribadah murni hanya kepada Allah. Ini disebut dengan orang merdeka. Makanya dikatakan al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Orang yang ibadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang hurriyah. Merekalah orang-orang yang merdeka. Sudah merdeka benar kita. Dulu waktu lahir. Dulu lahir merdeka. Sekarang ini kena beban hidup, kemerdekaan mulai dirangkut. Benar. Dan benar, artinya apa? Memang kita merdeka. Apanya? Bangsa kita merdeka, tapi pada kenyataannya kita yang belum merdeka. Suatu ketika ada seorang syekh, namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini ulama kibar dari Kairo, Mesir. Dia satu ketika sedang berjalan-jalan ke San Francisco, salah satu kota di Amerika. Kemudian apa? Ketemu dengan orang orientalis. Pertanyaannya singkat, apakah semua ayat di Al-Quran itu benar? Jawaban beliau, ya pasti benar. Benar itu? Iya. Kira-kira kalau Bapak ditanya, apakah semua ayat di Al-Quran benar? Benar. Nah, tapi kenapa? Coba yang bawa Quran dibuka surah An-Nisa. Coba bukan surah An-Nisa. Yang bawa Quran dibuka surah An-Nisa, surah yang keempat. HP-nya yang ada aplikasi Quran dibuka. Jangan di SM banking semua, satu aja M banking. Masuk HP 3 di SM banking semua.
An-Nisa 141. Kita buka An-Nisa 141. Jadi pertanyaan yang dijadikan dasar oleh orang orientalis. Apa kata Allah? Potongan langsung ayat terakhir. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ketemu. Potongan langsung terakhir. Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Apa kata Allah? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai terhadap orang-orang yang beriman. Artinya tidak ada jalan orang kafir menguasai terhadap orang yang beriman. Tapi pada kenyataannya, siapa yang menguasai zat ini? Orang mukmin menguasai orang kafir atau orang kafir yang menguasai terhadap orang beriman? Orang kafir. Orang kafir menguasai orang beriman. Kita Indonesia merdeka, tapi kemudian siapa yang berkuasa di Indonesia ini? Ya mungkin presiden, tapi presiden kan ada di baliknya. Siapa yang nyetir? Iya, artinya yang nyetir itu orang yang punya modal. Makanya kemudian semua kebijakannya itu rata-rata kebijakan untuk mementingkan kepentingan segelintir orang dan kemudian menghilangkan kepentingan rakyat. Makanya saat ini ada istilahnya apa? Omnibus Law. Itu kan memberatkan bagi siapa? Bagi rakyat. Terutama kan buruh lah itu. Buruh itu kan kalau dulu setelah terikat maka akan menjadi tetap sampai nanti pensiun ada pesangon. Kalau sekarang sistemnya kontrak, nggak suka ya sudah selesai. Nggak ada istilahnya apa? Pesangon. Makanya ini yang memberatkan. Maka para jamaah rahmati Allah ketika ditanya apakah benar ayatnya semua Al-Quran itu benar? Terus kenapa ini kok masih belum merdeka? Ini kenapa kok masih orang kafir yang menguasai terhadap umat Islam? Jawaban beliau yang menarik apa? Laisa minna muslimin wala laisa kunna muslimin walaisa kunna mu'minin. Kata beliau, kami ini hanya muslimin, belum sampai masuk level mukminin. Ayatnya tadi Allah tidak akan berikan jalan kepada orang kafir menguasai terhadap orang mukmin, bukan orang muslim. Kita di Indonesia itu rata-rata masih sebatas muslim. Ketika ditanya, kami itu masih muslim belum mukmin. Tambah ditanya sama orang-orang talis, terus apa perbedaan antara muslim sama mukmin? Kata beliau, kalau orang muslim itu sebatas mengerjakan perkara-perkara yang wajib, salat, puasa, zakat, haji, itu aja. Tapi kemudian tidak ada di antara orang muslim yang menguasai terhadap ilmu politik ataupun kemudian ilmu ekonomi. Maka para jamaah rahmati Allah, maka kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Apa tanda kemerdekaan itu? Kalau kata Syekh Utsaimin, al-ubudiyatu lillah, beribadah murni hanya kepada Allah, itulah bentuk sesungguhnya dia benar-benar orang yang merdeka. Makanya firman Allah persis, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati milik siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Itu yang ikrar kita kepada Allah. Kenyataannya dirasani tetangga aja bingung. Berarti kan masih belum untuk Allah. Benar. Jadi kalau untuk Allah itu singkat. Nih sedikit ya. Bagaimana Rasulullah itu hidupnya hanya untuk Allah. Oh, enggak ada di sini. Rasulullah itu ketika berdoa, doa Rasulullah itu subhanallah. Beliau mengatakan apa? Nabi mengatakan begini. Apa kata Rasulullah? Illam yakun bika alaihi ghadabun fala ubali. Jadi konsep hidupnya Nabi ini kalau sudah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, berarti kan 4 ini. Salatku, nusuk, apa nusuk itu? Kurban.
kurbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau ini sudah tertanam dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah disibukkan dengan urusan orang lain. Orang yang kayak begini itu nggak akan senang lihat status. Masih senang lihat status orang? Berarti masih belum sholati wa nusuki belum. Nah, kadang benar ngomentari hidup orang tuh paling seneng. Orang temannya kemudian apa? Jadikan status makan mie gacuan di depan jadi status. Silahkan hak dia, tapi yang jadi masalah apa? Yang komentari negatif. Oh, makan mie aja lo status. Sudah wong hak dia kok. Berarti kan hidupnya untuk siapa? Masanya untuk orang lain. Makanya kemudian saya mulai berapa bulan ini sudah apa? Anti lihat status. Kecuali kalau status yang selama ini orang sudah apa statusnya kayak info pengajian atau status video lucu itu aja. Tapi kalau status kemudian apa? Lagi makan gorengan status, kemudian apa umroh status, kemudian nanti apa jalan-jalan status. Kalau itu lebih baik nggak usah dilihat. Kenapa? Karena bisa jadi nanti dalam diri kita unsur iri. Bahkan istri kadang bilang, ini lu ya apa mosok makan mie aja loh sekeluarga jadikan status, wis blokir. Lo apa sih ya? Kau leda bukan nggak boleh ngapain ngomentari hidup orang. Itu bisa jadi nyindir saya itu loh. Maksudnya kok gak pernah tijak gitu. Makanya kalian gak tenang juga. Itu sudah blokir. Para zaman rahmati Allah, ternyata konsep hidup itu sudah. Rasulullah ketika apa? Nabi ketika hijrah ke Taif. Di Taif itu bukan diterima, ditolak, dilempari. Bahkan kemudian Rasulullah diludahi, dihujat Rasulullah. Bukan hanya kalangan bapak, kalangan ibu-ibu, kalangan anak kecil. Ketika Rasulullah berjalan tuh dilempari dengan batu kecil. Sampai kemudian Rasulullah keluar dari gerbang pintu Taif. Di depan gerbang Taif itulah Rasulullah kemudian duduk termenung. Rasulullah berdoa kepada Allah. Doa pilunya Nabi sampai menjadikan malaikat Jibril itu turun. Kenapa? Malaikat Jibril turun kasihan kepada Nabi, sedih melihat Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat pilu. Apa doanya? Salah satunya begini. Rabbi ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Rabb, hanya kepadamu ya Rabb aku mengadukan kelemahanku. Jadi kalau jenengan bikin status berarti kan mengadukan ke siapa? Mengadukan pada orang. Nah, itu sudah juga sama. Nabi Yusuf itu, apa kata Nabi Yusuf? Innama ashku wa bathi wa uzni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan kelemahanku, aku mengadukan ketidakberdayaanku ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan apa? Illam yakun bika ali ghadabun fala ubali ya Rabb. Apapun yang terjadi Allah, selama engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli. Jadi apa kata Nabi? Rasulullah itu singkatnya begini, selama engkau tidak murka kepadaku, aku enggak peduli. Maksudnya kalau hidup kita orientasi hanya untuk Allah, inilah orang merdeka. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, selama Allah tidak murka, aku tidak peduli. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Makanya kemudian Rasulullah SAW, ini sedikit kisah. Kisahnya seorang sahabat Nabi namanya Rib'i bin Amir atau bin Amar. Pernah dengar kisah Rib'i bin Amar? Rib'i bin Amar ini, Pak. Ini peristiwanya ketika perang namanya perang Qadisiyah. Di perang Qadisiyah itu kaum muslimin yang dipimpin sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian pasukan kaum muslimin itu hanya 30.000 pasukan. Sedangkan pasukan Persia yang dipimpin sama Rustum, itu panglima perangnya Rustum, ada 240.000. Jadi 30.000 melawan 240. Berarti satu lawan berapa? 1 lawan 8 ini.
Ini kalau perang bener Pak, Jackie Chan pun mundur itu. Bayangkan. Kita bayangkan nih, 1 lawan 8 dengan kondisi peralatan yang lebih canggih. Karena nih Persia kan sudah menguasai dunia. Dulu yang menguasai dunia kan hanya 2, Persia sama Romawi. Ini Persia menunjuk seorang panglima perang namanya Rustum. Kemudian Umar menunjuk panglima perangnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar kembali ke kota Madinah untuk apa? Menjaga stabilitas keamanan kaum muslimin. Itu atas perintah dari Abdurrahman bin Auf. Padahal sebenarnya itu pingin Umar yang mimpin. Cuma apa kata Abdurrahman? Wahai Umar bin Khattab, engkau lebih baik pulang ke Madinah. Kenapa? Kalau nanti kaum muslimin ini kalah, aku takut Umar, kemudian kaum muslimin semakin hari akan semakin melemah. Kalau sudah Umar meninggal, khalifah meninggal, otomatis kan daya juangnya kaum muslimin nanti lemah. Pulanglah Umar. Ketika sudah pulang, kemudian apa kata Rustum itu? Rustum itu penasaran begini, seperti apa sih kaum muslimin itu? Karena emang nggak pernah Pak, masih perang pertama ini. Seperti apa sih kaum muslimin? Mosok 30.000 berani menentang 240. Ini kata Rustum, yo apa sih? Kekuatan apa? Makanya Rustum minta, wahai dikirim surat. Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong kirimi apa? Kirimin pasukanmu. Artinya kirim utusan. Kemudian apa? Kami dialog dulu. Jadi beliau minta itu sebelum perang, minta dialog. Hebatnya Pak, yang diutus itu bukan orang hebat. Yang diutus itu Rib'i bin Amr. Rib'i bin Amr itu apa? Orang miskin, punya unta sudah tua, ketika berangkat perang hanya bawa pisau dapur. Memang nggak punya apa-apa Pak. Kemudian yang lucu lagi apa? Penutup kepala itu panci dapur Pak. Ini saking apanya? Miskinnya. Sama Umar, wis berangkat. Jadi panci dapur dipakai penutup, kemudian alatnya hanya pisau dapur. Berangkat. Oh, ya Allah, ini orang miskin. Tapi pasukan di belakang. Tapi subhanallah, strateginya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Dipilih orang yang biasa Pak. Padahal Rustum itu sudah nyiapkan, tolong pasukan 240.000 itu apa? Tolong kawal, artinya siapkan pasukan besar. Kemudian semua dayang-dayang, bidadari-bidadari kerajaan taruh di depan. Artinya sudah mau digoda dengan apa? Dengan wanita Pak. Kemudian semua bantal-bantal itu, bantal-bantalnya apa namanya, kerajaan itu dicecer mulai di pintu gerbang sampai ke istana. Kemudian di atas apa? Di atas bantal dikasih emas. Oh, ini subhanallah ya. Ini sudah disiapkan apa? Di apa ya? Pokoknya cari kelemahan kaum muslimin. Kalau nanti ini utusannya ternyata takjub dengan dunia, oh berarti nanti tinggal diiming-imingi duit, marongono kan apa? Aman wis, kayak perang lah itu, balik itu. Ternyata pinternya Pak. Ketika sudah masuk, apa kata pasukannya? Wahai apa utusan, engkau tidak boleh masuk kecuali atas izin dari Rustum. Dibalik Pak. Aku itu adalah utusan yang diundang oleh Rustum. Harusnya dia yang minta izin kepadaku untuk memasukkan aku ke dalam istana. Sendirian di depan 240.000. Wani ya. Padahal apa? Harusnya nggih pun saya minta izin. Harusnya gitu. Enggak beliau. Ngatakan apa? Aku yang diundang, maka hendaklah dia yang minta izin kepadaku untuk aku biar bisa masuk dalam. Ya Allah Pak. Setelah itu berangkat, pinjem tombak. Jadi sebelah kanan tombak, sebelah kiri pisau dapur. Kemudian sepanjang jalan itu emas, di atasnya bantal. Ternyata Pak, emasnya sama bantalnya itu ditusuk dari atas Pak. Setelah itu turun, ada permadani, kemudian dipotong permadaninya di dua, ditaruh di atasnya unta. Ini sebagai pembuka dari ghanimah. Belum perang, wis puwede, Pak. Wah, ini orang apa? Merdeka. Artinya dia nggak mikir takut, nanti perang juga bisa mati. Makanya beliau mikirnya hanya satu, apa?
Wes aku kesini utusan, kalau nanti aku dibunuh, maka pasti 30.000 orang itu akan menyerang. Kemudian apa? Kata Rustum, tolong suruh masuk, tapi bikin dia tunduk kepadaku. Jadi gerbangnya itu dibuka, apa namanya? Sedikit. Jadi gerbangnya itu dibuka sedikit, biar ketika mau masuk itu apa? Nunduk. Itu strategi. Tapi pintarnya Rib'i bin Amir. Sebelum nanti kalimat ini muncul. Pintarnya Rib'i bin Amir apa? Di balik kuda itu. Jadi pantatnya yang di depan. Ya Allah, sendirian di depan raja plus di depan 240.000 pasukan yang siap perang. Disuruh tunduk saja nggak mau. Akhirnya apa? Pantatnya dikembalikan. Kemudian setelah masuk Imam benar nunduk, tapi nunduknya ke depan. Jadi kudanya tuh mundur. Kurang ajar gitu. Jadi dikasih pantat kuda sama pantatnya beliau. Ini kan mundur nih, ya Allah. Ini hebatnya, Pak. Orang kalau udah merdeka itu apa? Gak mikir mati. Kemudian apa? Kenapa nggak tertarik terhadap emas, nggak tertarik dengan wanita, nggak tertarik dengan harta? Yang panjang ngertinya duit, panjang maksimal segitu. Pernah ada seorang sahabat, Pak. Sahabat ini apa? Menawan seorang istri dari raja. Kemudian ini tawananku, sewenang sudah dipegang. Kemudian apa? Minta, silahkan boleh ditebus dengan 10.000 dengan 10.000 dirham. Ya gampang, raja 10.000 dirham. Ya dibayar. Apa kata sahabat yang lain? Ya Allah, kok murah banget. Apa kata beliau? Emang ada uang di atas 10.000 dirham itu. Jadi saking miskinnya itu dipikir uang tuh mentok hanya sampai 10.000, Pak. Ya Allah, sahabat ini Ibn Amir kemudian apa? Masuk. Setelah masuk kemudian apa? Kuda masih tetap nggak mau turun, Pak. Jadi kuda berjalan di atasnya permadani. Oh ya Allah, Rustum, gue tanya, tolong, apa sih keinginanmu? Ini baca nih. Tujuanmu itu ke sini, artinya tujuan pasukanmu ke sini ngapain? Kata beliau nih, Allahu ib'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ini kata Rib'i bin Amr, tegas beliau mengatakan di depan Rustum, Allah membangkitkan, mengutus kami sebagai manusia untuk apa? Mengeluarkan dari peribadatan kepada makhluk menuju kepada peribadatan kepada Sang Khalik. Karena Rustum saat itu dijadikan seperti apa? Raja yang kayak disembah itu. Kalau sudah berfirman ini raja, apa lek raja itu? Paduka raja kalau sudah ya berfirman biasanya kan. Maka nggak ada yang berani membantah. Tapi subhanallah, Rib'i bin Amir tegas mengatakan, kami datang ke sini hanya satu ngajak apa? Silahkan keluar dari penyembahan kepada manusia menuju kepada penyembahan kepada Allah. Makanya kita di dalam sholat itu nggak boleh baca Quran di dua posisi. Apa itu? Ruku sama sujud. Jadi kalau kita ruku sama sujud tuh nggak boleh baca Quran. Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah SAW an aqra'a raki'an aw sajida. Rasulullah melarang orang yang sholat membaca Quran dalam kondisi ruku sama sujud. Kenapa nggak boleh? Padahal kalau sujud itu kan waktu yang paling tepat untuk kita berdoa, bermunajat. Kenapa nggak boleh baca Quran? Karena di waktu dua itu, di posisi kita rukuk sama sujud, itu posisi manusia sedang terhina di hadapan Allah. Artinya posisi menghinakan diri, maka tidak boleh kalau membaca ayat yang begitu mulia. Terus bagaimana kalau sujud baca doa? Doanya ngambil dari Al-Quran. Apa yang jenengan biasa baca dalam sujud? Kalau sujud tuh nggak boleh jenengan baca doa di luar yang berbahasa Arab. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal. Jenengan sujud kemudian apa? Ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah. Dalam sholat ini nggak boleh. Kenapa? Karena berbahasa Indonesia. Kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang berdoa di luar bahasa Arab, maka tak ubahnya sedang berbicara. Dan salah satu sebab batalnya orang yang sholat itu ketika berbicara. Kecuali
kalau bicaranya karena ditegur. Seperti contoh jenengan terlambat 1 rakaat. Habis itu kemudian jenengan apa? Lupa ikut salam bersama dengan imam. Sudah, assalamualaikum. Sebelahnya ngingetin, Pak, kurang 1 rakaat. Lo musok dah. Kan ngobrol nih kan. Iya Pak, jenengan masuk rakaat yang kedua kok. Enggak tuh. Ngobrol lama. Benar Pak, saya di sampingnya kok. Habis itu berdiri. Enggak usah salat lagi nih. Langsung nambah 1 rakaat, tutup dengan sujud sahwi. Berarti pembicaraan tadi tidak membatalkan karena kondisi lupa. Kecuali kalau sudah batal wudhunya. Dengan pulang dari masjid sampai di rumah kemudian baru ingat, ya Allah, kurang 1 rakaat aku. Kalau jenengan belum batal, wudhu belum batal, silahkan hanya tinggal nambah 1 rakaat, tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah batal, maka kemudian sudah mulai lagi dari awal. Para zaman rahmati Allah, kemudian makanya apa? Penghambaan itu kalau jenengan ngajari anak cium tangan, jangan ajari anak jenengan itu nunduk. Tidak boleh. Karena yang berhak untuk berlaku tunduk itu hanya kita kepada Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta, yaitu Allah. Makanya kata Rasulullah, seandainya boleh seorang hamba sujud kepada hamba, aku perintahkan seorang istri itu sujud pada suami. Tapi nggak boleh. Makanya kalau jenengan jadi anak cium tangan, tangan jenengan yang diangkat. Biar anak tetap posisi tegak, hanya kepala saja yang nunduk. Jangan sampai posisi seperti ruku, itu posisi hanya makhluk kepada Allah. Apalagi kemudian kalau mau sungkeman. Kalau mau sungkem, duduk aja dengan sungkemnya, posisi tetap kepala kita tegak. Itu bagian dari apa? Karena boleh menghambakan diri itu hanya kepada Allah, sedangkan kita dengan sesama manusia tidak boleh menghambakan diri. Kenapa? Karena kita di hadapan Allah manusia yang merdeka dan kita punya derajat yang sama. Makanya Nabi ketika haji wada, sedikit kita gambarkan. Rasulullah ketika haji wada itu, ini kan haji Nabi terakhir. Ini khutbah di saat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Rasulullah masih berada di Arafah. Kan tanggal 9 wukuf. Tanggal 10-nya apa? Lontar jumroh. Maka beliau di saat itulah beliau menyampaikan satu ceramah ini. Apa kata Rasulullah? Ini Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala katauila inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Siapa itu? Allah. Ini Nabi yang bilang di ucapan khutbah Nabi terakhir. Karena Rasulullah setelah haji itu tidak bertahan lama lagi usianya, hanya 3 bulan setelah menunaikan ibadah haji, Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal. Kan haji itu bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan keberapa? Dzulhijjah. Kalau 10 itu November ya. Oktober ya. Dzulhijjah bulan keberapa Dzulhijjah? Ayo 10 apa 11? Ayo 10 apa 11? 12 Pak. Jadi Dzulhijjah itu bulan terakhir. 11 itu apa? Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, kemudian Muharram bulan 1. Maka Rasulullah kan haji di bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan 1 Muharram. Habis Muharram Safar. Kemudian habis Safar Rabiul Awal. Makanya kemudian ini Rabiul Awal itu Rasulullah meninggal. Maka wasiat Nabi itu jelas banget Pak. Apa kata Rasulullah? Ala katauila inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya Bapak kalian itu satu. Wa katauila sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun. Dan katauila sesungguhnya Bapak kalian juga satu. Siapa Bapak kita? Bapak kita siapa? Adam. Jadi kita itu bapaknya Nabi
Makanya kita ini semuanya orang Arab. Makanya nggak usah bangga jadi orang Arab karena kita semuanya orang Arab. Cuma karena terlalu jauh dengan Arab sana, maka berubah menjadi Arab maklum. Jadi wajar kita terlalu jauh, tinggal apanya? Maklumnya itu. Jadi Arab maklum. Kemudian ini penekanan Nabi sebagai manusia yang merdeka. Ini penekanannya. Ala, kata Nabi, ketahuilah. La fadla li Arabin ala a'jamiyyi. Kata Nabi, tidak lebih mulia orang Arab dibanding dengan orang non-Arab. Jadi nggak ada yang lebih mulia. Sebaliknya, wala li ajamin ala Arabi. Tidak lebih mulia orang non-Arab dibanding dengan orang Arab. Wala li ahmar. Tidak lebih mulia orang yang berkulit merah dibanding dengan orang yang berkulit hitam. Atau orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah, illa bittaqwa, kecuali sebatas ketakwaan. Makanya artinya kalimat yang muncul dari apa? Dari Rib'i bin Amir, kami diutus oleh Allah untuk menghilangkan ketidakmerdekaan manusia yang beribadah kepada makhluk. Makanya kami diutus untuk mengeluarkan semua itu agar beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, wa min diqid dunya ila si'atiha, dan kami diutus datang ke sini untuk membebaskan dari sempitnya kehidupan dunia menuju kepada luasnya kehidupan dunia. Artinya apa? Orang yang hidupnya sempit, pada dasarnya Allah memberikan kehidupan yang luas. Coba dibuka surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa, surah yang keempat ayat yang ke-100. Ketemu? Surah yang ke-100, surah yang keempat, ayat yang ke-100. Apa itu? Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Coba lihat ayatnya. Barang siapa, kata Allah, yang dia berhijrah menuju Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah itu luas dan mendapati rizki Allah itu, Pak. Contoh gini, Pak, orang gak merdeka itu ketika ada orang yang kerja, pekerjaannya ada unsur haram, kemudian disuruh keluar, ayo tinggalkan pekerjaan ini gak benar. Contoh kerja di doli, kemudian apa? Mbak, tinggalkan, jangan pakai begini. Apa jawabannya? Saya kalau nggak kerja gini mau makan. Itu berarti orang nggak Atau mungkin ada orang yang kerjanya ada unsur haram, ada unsur judi, ada unsur riba, disuruh hijrah, tinggalkan pekerjaan yang itu. Apa jawabannya? Aku kalau berhenti mau makan. Makanya kemudian Islam datang untuk menghilangkan itu. Kenapa? Coba bayangkan, Pak. Dulu orang muhajirin, ini orang Mekah, ketika hijrah ke kota Madinah, satu pun tidak ada yang membawa harta. Bahkan yang paling berat hijrahnya seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Abdurrahman bin itu orang kaya raya, bisnisnya di kota Mekah, kemudian apa? Hartanya semuanya didapatkan di kota Mekah. Ketika disuruh hijrah ke kota Madinah, kata penduduk kota Mekah, silahkan kau hijrah, tapi mohon maaf semua harta tidak ada yang boleh dibawa. Bayangkan, Pak, nggak bisa transfer. Dulu belum ada M-Banking. Hartanya apa? Tinggalkan di kota Mekah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku akan tetap hijrah. Maka istrinya ditanya, wahai mbak, mau ikut suami tanpa uang atau mau tetap di kota Mekah menjadi pemilik harta milik suami? Oh, jenengan kalau ibu-ibu ditanya begitu apa, Pak? Ikut suami nggak punya harta, belum tentu hidup loh. Karena kan hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak bawa harta. Perjalanannya seperti apa? Padang pasir, perbukitan, nggak ada pepohonan, nggak ada air. Kadang untuk minum seperti apa? Belum tentu sampai di kota Madinah.
Sedangkan wanita ini, kalau kau tetap di kota Makkah, semua harta milik suami itu akan menjadi hakmu. Oh ya Allah, benar Pak. Akhirnya si istri bilang apa? Ya wes Mas, aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Kenapa? Aku nggak iso mendampingimu ke kota Madinah. Akhirnya istri nggak ikut hijrah, hanya Abdurrahman bin Auf hijrah. Tapi beliau yakin dengan ayat ini. Pasti bumi Allah itu luas dan rizki Allah juga luas. Benar. Hijrah ke kota Madinah, dari orang kaya langsung jatuh miskin. Hebatnya Rasulullah, Pak, mempersaudarakan beliau dengan orang terkaya nomor 1 di kota Madinah. Namanya Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi itu orang terkaya, punya karyawan 5.000 karyawan. Pak Wahyu berapa ribu sudah? 10.000. Sudah. Karyawan berapa ribu? 5. Ini 5.000 orang, Pak. Apa karyawan ini kerjaannya? Mengurusi kebun kurma. Karena dulu orang kaya di kota Makkah sama Madinah itu bukan yang punya mobil mewah, bukan yang punya rumah besar, enggak. Orang kaya dulu itu kalau punya kebun. Kenapa? Karena kebun kurma itu perawatannya mahal. Air enggak ada, tapi butuh air. Apa kata beliau? Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku punya 5.000 karyawan dan sepertiga kebun kurma itu adalah milikku di kota Madinah. Ini orang terkaya, Pak. Apa kata beliau? Wahai saudaraku, separuh dari kebun kurma ini aku berikan untuk engkau. Wah, subhanallah, Pak. Sudah nggak punya harta, ditawarin harta. 2.500 itu hakmu. Karyawan 2.500 itu juga akan menjadi hakmu. Kalau kita itu sujud syukur bolak-balik itu. Dari miskin kemudian dapat durian runtuh. Plus yang kedua yang paling menarik, mendapati bumi Allah itu luas dan rezeki Allah itu banyak. Apa kata beliau? Gambarnya begini. Dan aku punya 2 istri. Ini kata Sa'ad bin Ar-Rabi. Aku punya 2 istri. Dan 2 istriku ini aku nikahi dalam kondisi masih gadis. Tolong dari 2 istri mana yang kamu cintai, aku ceraikan dan silakan kau nikahi. Hebat ya, Pak. Nah, jadi istri ditinggal di kota Makkah, tapi subhanallah sudah ditawari istri di kota Madinah. Plus beliau mengatakan, aku punya 2 budak. Mana dari 2 budak yang kamu kehendaki, aku akan berikan kepadamu. Tapi subhanallah, orang mukmin itu lebih percaya menggantungkan hanya kepada Allah. Ini orang merdeka. Apa kata beliau? Wahai saudaraku, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berikan keberkahan pada keluarga dan pada hartamu. Apa? Aku enggak butuh itu. Tunjukkan kepadaku mana pasar. Berangkat ke pasar. Kalau sudah takdirnya rizkinya itu luas, mau tinggal dimanapun ya tetap kalau seret, Pak, kita tinggal di kampung seret, di kota juga seret. Jadi artinya para jamaah rahmati Allah, nih hilangkan dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya. Makanya kalau ada orang tinggal dalam satu negara, kemudian negara itu diserang karena dia muslim, maka dia tetap tinggal di situ. Kalau mati bukan mati syahid, tapi mati jahiliyah. Contoh negaranya memang negara kafir ya. Kalau dari awalnya negara muslim, kemudian diserang, mempertahankan ini kan memang apa? Kewajiban. Tapi kalau memang negara kafir, habis itu kan ada komunitas kaum muslimin, tapi dipersulit, ibadah sulit, sholat 5 waktu sulit, seperti kayak di mana itu? Di Uighur ya, sama di India yang memang diserang bolak-balik. Itu kalau dia tetap di situ mempertahankan lokasi, itu bisa jadi matinya mati jahiliyah. Kenapa? Karena tidak menjalankan firman Allah surah An-Nisa tadi. Harusnya kan hijrah. Kalau tidak tinggal di situ, minimal cari tempat di India yang lebih apa? Yang mayoritas muslimnya lebih kuat, yang kemudian gak diserang. Untuk apa? Demi mempertahankan akidah, bukan mempertahankan tempat tinggal. Walaupun ada kalimat hubbul watan minal iman, itu bukan hadis. Itu apa? Ungkapan dari Ki Haji Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman.
cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Tapi ini nomor 2, nomor satunya apa? Mempertahankan akidah itu di atasnya daripada cinta. Rasulullah kalau tidak mempertahankan akidah atau cinta, itu tetap akan tinggal di kota Makkah. Makanya kemerdekaan, kata beliau apa? Kita meninggalkan dari perkara-perkara yang tidak, artinya kita beribadah murni hanya kepada Allah, itulah orang-orang yang merdeka. Makanya mulai hari ini belajar menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Ibu-ibu, kalau jenengan gasnya habis, minta pada Allah. Benar, ini sebagai tolak ukur. Bahkan para sahabat apa? Sahabat itu ketika sandalnya putus, itu nggak minta pada yang lain, minta pada Allah. Berasnya habis, minta pada Allah. Kemudian apa? Bawang merahnya habis, minta pada Allah. Cuma jenengan ibu ketika minta itu agak keras, biar didengar suami, biar Allah menggerakkan suami untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi orang yang merdeka dalam Islam itu siapa? Orang yang murni hanya menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Dan pada dasarnya kita semuanya makhluk yang merdeka pada awalnya. Cuma perjalanan waktu yang kadang menjadikan kita orang yang kurang merdeka. Belajarlah untuk kembali menjadi orang merdeka. Tidak pernah punya rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Abdullah ibnu Umar, ketika beliau berangkat dari Madinah menuju ke kota Mekah, di tengah perjalanan itu ada singa, Pak. Kemudian beliau lompat dari kuda, singa itu dikejar. Kemudian apa? Dilus-lus kepalanya. Setelah dilus-lus kepalanya, kemudian diajak berbicara. Setelah itu kemudian singa itu pergi. Semua orang pada takjub kepada beliau. Kok bisa bahasa hewan ini? Padahal kalimatnya beliau apa? Kenapa engkau kok berani mikang singa? Apa jawaban beliau? Kalau orang itu hanya takut kepada Allah, maka tidak akan pernah punya rasa takut sedikit pun terhadap makhluk yang lain. Jadi dengan coba praktek. Benar. Ini benar, coba aja. Dan ini benar juga pernah kisah nyata, Pak. Kisah nyata itu seorang apa? Ini seorang ulama. Ini nyata nih. Seorang ulama waktu itu salat asar. Ini rumah, ini kan kayak perumahan kayak begini loh, Pak. Sebelah rumahnya itu, rumah yang sebelah-sebelahnya itu sudah habis, kosong. Karena apa? Terbakar. Kemudian orang yang sudah rumahnya terbakar itu lari ke masjid, mengejar bapak itu. Pak, tolong Pak, rumah bapak mau terbakar. Tolong keluarkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Apa kata bapak dalam masjid? Kata ulama, enggak, demi Allah, rumah saya tidak akan terbakar. Benar. Ya tetap di masjid. Nggak tolak, nggak keluar. Ini tetap aja biasa sholat. Ternyata benar. Setelah asar, sholat asar, sudah wiritan, dikira habis asar sudah. Kemudian pulang. Mendapati rumahnya itu utuh. Ditanya sama penduduk yang lain. Bapak, kenapa kok Anda begitu yakin? Apa jawabannya? Rasulullah sudah mengatakan begini, barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama was-samiul alim, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu atas dirinya dan terhadap hartanya. Benar, coba. Jangan baca itu. Setelah baca, kemudian rumah sebelahnya terbakar. Wis tenang aja sudah di dalam. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Setelah kosong baru sadar, loh kok kosong. Kenapa perbedaannya? Di mana letak bedanya? Yang satu itu yakin, artinya hanya pada Allah gantungnya, sedangkan kita masih ada unsur khawatir. Itu aja perbedaannya. Makanya kedan saat ada seorang Sa'ad bin Zubair. Ini Sa'ad bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Ketika ditangkap di zaman panglima perang namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu mengejar ini Sa'ad bin Zubair dari Yaman menuju ke kota Madinah karena melarikan diri, karena dianggap sebagai musuh politik. Ditangkap, Pak. Di tengah perjalanan, pengawalnya Hajjaj bin Yusuf itu malam istirahat. Dia lebih memilih tinggal di dalam gereja untuk istirahat dengan pendeta. Sedangkan Sa'ad bin Zubair itu di luar.
nggak mau masuk ke dalam. Setelah itu malam itu dia pakai hanya sholat. Di tengah lagi sholat malam, lagi enak sholat malam, ada singa yang mendekat, Pak. Tetap ketika singa mendekat, sudah mengaum di sampingnya, beliau nggak noleh, tetap fokus dengan bacaannya. Ketika sudah selesai sholat, baru angkat tangan, ya Allah, kalau memang engkau kirim singa ini untuk memangsa aku, dan aku memang menjadi rezekinya bagi singa ini, aku akan diam, ya Allah. Silahkan, aku ridho engkau dimakan sama singa. Tapi kalau singa ini datang hanya untuk mengganggu aku denganmu, ya Allah, untuk ibadah, maka tolong, ya Allah, hancurkanlah singa ini. Lari singanya, Pak. Sudah. Jadi kan nanti ada anjing ngejar. Ya Allah. Langsung duduk. Ya Allah. Belum selesai. Ya Allah. Hilang sikil. Kenapa? Beda. Kira keyakinan. Subhanallah. Makanya orang yang merdeka itu ketika sudah menggantungkan hidup hanya kepada, jadi kan sudah yakin itu, gantung hidup pada Allah sudah. Suami dipecat dari pekerjaan sedih, dia nggak sedih, harusnya senang, alhamdulillah. Kenapa? Bisa di rumah, ini kan santai. Rezeki ya apa? Allah yang ngatur. Lewat siapa? Bisa jadi lewat tetangga. Seakan ini gak kerja, berarti kan tetangga ngantar. Itu memang rezeki jenengan, cuma lewat tetangga. Makanya perempuan itu yang kadang suaminya meninggal, apakah istrinya langsung ikut meninggal? Enggak. Lah terus gimana? Dari mana rezekinya? Padahal selama ini suami yang pontang-panting kerja, istri di rumah. Ketika suami meninggal, harusnya kan terputus juga rezeki pada istri. Kenapa gue nggak meninggal? Karena rezekinya masih ada. Lewat pintu siapa? Bisa jadi lewat pintu suami tetangga. Bisa jadi. Insyaallah. Dan waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke pembawa acara karena kondisi lagi kurang sehatnya. Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kemerdekaan yang hakiki tadi kisah dari Rib'i bin Amr. Bin Amr, ya, Amir. Betul merdeka, berbeda dan berbagai hal tetap menunjukkan ketangguhan keimanan. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, ibu-ibu, Bapak, monggo. Padahal tadi sudah ngajar ya. Padahal Bapak Mareno tadi ngomong tadi. Padahal, monggo Padahal dulu. Enggak ini. Mau ditanggai. Monggo ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Anak-anak, ibu monggo. Sambil menunggu Ustaz, tadi sahabat tadi ketika perang tadi akhirnya Rustum tadi kelanjutannya bagaimana Ustaz? Bulan depan. Ya itu lihat betapa apa orang yang kategori ya orang yang sederhana tapi keimanannya yang luar biasa, sampai helmnya pakai helm apa ini tadi panci tadi ya, ini anak-anak helmnya panci tadi, helmnya panci, orang yang sederhana. pada akhirnya itu peperangan, akhirnya Rustum itu minta waktu. Saya apa kata beliau? Silahkan kembali, saya mau runding dulu. Tegas ini Pak. Si Rib'i ibn Amir Pak. Minta berapa lama? Ya butuh berbulan-bulan ini, masih harus sidang MPR, sidang ini kan si wakil sidangnya. Apa kata Rib'i bin Amir? Tidak. Pemimpin kami hanya memberikan waktu 3 hari maksimal. 3 hari nggak ada keputusan, kami akan langsung menyerang Anda. Ditanya, apakah Anda pemimpinnya?
Enggak. Kenapa Anda berani memberikan keputusan? Karena dalam Islam itu keputusan itu hanya satu dan itu harus ditaati. Akhirnya kemudian apa? Apakah Anda pemimpin? Enggak, saya pasukan paling belakang. Panjang paling angkat. Tapi subhanallah, digoda harta, digoda cewek, digoda ini, gak tertarik sedikit. Itulah orang yang benar-benar merdeka. Sampai pada akhirnya kemudian perang berkecamuk, yang mati dari Persia itu 40.000. Sedangkan dari kaum muslimin kurang lebih 2.500. Tidak terlalu banyak, dan kemenangan mutlak itu berada di tangan kaum muslimin. Maka kemudian di zaman Khalifah Umar dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah, terbukanya negara-negara Islam yang berada di bawah kerajaan Persia. Satu demi satu negara itu mulai takluk. Makanya kemudian Umar bin Khattab membagi wilayahnya menjadi 8 provinsi di saat beliau menjadi seorang khalifah. Itu lanjutannya. Rustum pun juga ikut mati. Maka kemenangan kaum muslimin menghadirkan banyak ghanimah yang kemudian menjadi aset kekayaan bagi kaum muslimin. Itu akhir dari peperangan, walaupun kisahnya masih panjang. Bulan depan. Ini malah tidak penasaran Zat, malah dari piye dapat tangguhnya. Pak Rahmat, monggo. Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya tadi ya tentang penjelasan tadi Ustaz mengenai yang membatalkan Salat. pada waktu sujud Ustaz. Kan kita ketahui pada suatu itu ada waktu ijabah untuk berdoa, seperti itu pada sujud terakhir. Kita dianjurkan untuk berdoa. Sedangkan tadi sebilangnya kan kita tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia selain bahasa Arab. Iya. Nah, terus terutama kita menggunakan bahasa Indonesia dalam hati, baik kita bahasa dalam berbicara juga. Iya. Baik. Pertama begini, hadisnya begini jelas. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa sajidun. Orang paling dekat dengan Allah itu ketika dalam kondisi sujud. Perlu dikoreksi sedikit, tidak ada perintah dalam sujud terakhir. Semua sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa sajidun, perintahnya jelas. Fa'aktsiru ad-du'a, perbanyak dengan berdoa di waktu sujud. Gak ada pilihan sujud terakhir, pokoknya semua sujud. Kemudian kenapa orang sebagian ngambil di terakhir? Itu ngambil saja, tapi perintahnya tidak di terakhir, tapi semua sujud. Kemudian perintahnya jelas, perbanyaklah kalian berdoa. Di hadis yang lain, faqaminun ayustajabala, maka yakini doa kalian akan diijabahi. Kemudian bagaimana kalau tidak berbahasa Arab? Di situ terjadi perbedaan di kalangan ulama. Kalau madhabnya Syafi'i itu beliau tegas mengatakan doa yang bukan ma'thur. Ma'thur itu artinya doa yang bukan Al-Quran sama hadis, jangan dipakai dalam doa salat. Lebih-lebih yang pakai bahasa Indonesia karena akan membatalkan, kata versi beliau. Yang kedua, ulama yang kedua mengatakan tidak batal selama orang itu benar-benar nggak bisa bahasa Arab. Tapi doanya itu terjemahan dari bahasa Arab. Seperti kayak Rabbana atina fid dunya, enggak hafal jenengan. Apa artinya? Ya Allah. Masya Allah tak ngerti. Maka bagaimana solusi? Sebagian ulama menghindari perbedaan itu. Kalau jenengan mau berdoa yang tidak berbahasa Arab, lebih baik menggunakan isyarat. Artinya di dalam hati, dilafadzkan tapi nggak boleh keluar. Jadi kayak kita seperti orang yang wudhu di kamar mandi, yang kamar mandinya ada WC-nya. Kata Rasulullah apa? La wudu'a liman lam yuzkirullah. Tidak ada wudhu bagi orang yang enggak baca basmalah. Makanya sebelum jenengan memulai wudhu itu bismillah dulu. Enggak boleh, enggak pakai ar-rahmanir rahim, cukup bismillah. Setelah itu kemudian basuh tangan.
Bagaimana kalau di kamar mandi? Maka jenengan tidak boleh mengeluarkan suara bismillah, hanya sebatas menggerakkan hati untuk mengucapkan bismillah. Jadi boleh dengan bahasa di dalam hati, tapi tetap dilafazkan. Enggak boleh begini, ya Allah. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Itu enggak boleh. Walaupun Allah tahu semua isi hati manusia, tapi kan doa itu harus dirinci, mana yang dahulukan, mana yang dibelakangkan. Jadi doa enggak boleh kau ya Allah, kau maha tahu. Kau tahu yang jelas. Insyaallah. Ada lagi? Sudah? Itu Pak Rahman. Ada lagi monggo. Sampun. Sampun. Pamit dulu. Ibu sampun mantan. Sampun. Pak Mar sampun. Paham. Sampun Ustaz. Nggih, monggo tutup. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, semoga kehadiran kita hari ini